Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saat ini kita berada di lokasi Kamiasi, perbatasan antara Poso dan Palu. Di tempat ini saat ini kita akan bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya itu, saudara-saudara, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang makasih saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu. Engkau telah memberkati dan menolong kami. Di tempat inilah kami akan mendengarkan firman-Mu. Perlengkapi kami Tuhan, di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca bersama-sama di tempat ini adalah di dalam Matius pasal 13 ayatnya yang pertama sampai pada ayat yang ke-9. Injil Matius pasal 13 ayat pertama sampai pada ayat yang ke-9. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering, karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Amin. Saudara-saudara, dari pembacaan kita di sini, kita memberikan satu tema, benih yang tumbuh atau penabur benih. Saudara-saudara, dalam bagian ini adalah bagian dari ke-9 perumpamaan yang Yesus sampaikan dalam Matius ini. Saudara-saudara, memang kita susah untuk memahami bagaimana orang mengerti tentang firman Tuhan, bagaimana bisa mengukurnya. Maka dengan itu Yesus pun juga berupaya untuk memberikan 4 cara menerima firman Tuhan. Bagian pertama dalam pembacaan kita di sini pada ayat yang ke-5, sebagian jatuh di ayat yang ke-4. Pada waktu ia menabur, sebagian benih jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Saudara-saudara, yang dimaksudkan di sini adalah mereka yang mendengar firman Tuhan, namun firman Tuhan yang disampaikan itu tidak masuk ke dalam hatinya, sehingga iblis dengan mudah merampas firman Tuhan. Firman Tuhan tidak masuk dalam hatinya. Biasa dikatakan masuk di telinga kiri, keluar di telinga kanan. Barangkali karena mereka telah mengeraskan hati atau tidak mengerti arti firman Tuhan yang disampaikan, baik itu lewat khotbah, baik itu lewat pembacaan Alkitab, mereka tidak memahami. Maka itu dia begitu melupakan dan begitu cepat untuk melupakan firman Tuhan itu. Bagian yang pertama yang Yesus menyampaikan tentang metode orang yang mendengarkan firman. Bagian yang kedua adalah pada bagian yang ke-6, ayat yang ke-6. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi. Bagian yang ke-5, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi
kering. Saudara-saudara, cara yang kedua ini adalah orang yang menyerupai benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, di mana gandum bertumbuh dengan cepat, tetapi juga cepat layu. Itulah orang yang menerima firman Tuhan dengan gembira. Tetapi ketika saat itu dia sementara menghadapi pergumulan, firman itu tidak berakar. Artinya orang mendengar itu tidak mampu untuk memelihara firman Tuhan dengan kehidupan mereka. Misalnya mereka mengalami pergumulan, mereka begitu berat dan jiwa mereka tertekan. Mereka meninggalkan semudah Tuhan. Ketika dia berhadapan dengan pergumulan penyakit, ketika dia menghadapi pergumulan karena duka, pergumulan karena soal cinta. Bagi teman-teman anak muda, luar biasa. Pergumulan itulah yang menantang hidupnya untuk tidak bisa bertahan, dan dengan mudah dia meninggalkan Tuhan dalam perjalanan hidupnya. Saudara-saudara, bagian yang ketiga di sini dalam ayatnya yang ke-7, sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Saudara-saudara, benih yang jatuh di semak duri yaitu untuk menerangkan bahwa ada orang yang mulai mendengar firman Tuhan dengan baik, tetapi lambat laun kekhawatiran dunia dan keinginan akan kekayaan sangat mempengaruhi kekuatan dan kehidupan kerohaniannya. Artinya apa? Saudara-saudara, ketika dia berhadapan dengan kekhawatiran hidup dan dia ditawarkan dan diperlihatkan dengan kekuatan material dan juga dengan tawaran jabatan, maka dengan itu dia begitu luar biasa, tidak lagi memikirkan bagaimana hidupnya, bagaimana firman yang dengarkan. Dengan cepat imannya dihimpit oleh harta, dihimpit oleh jabatan, dihimpit oleh segala kemewahan dunia ini, sehingga ia tidak mampu mempertahankan kebenaran di dalam Kristus. Saudara-saudara, bagian yang keempat ini adalah bahwa di ayat yang ke-8, dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada juga yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Saudara-saudara, pada bagian yang keempat ini, benih yang jatuh di tanah, untuk menggambarkan bahwa ada juga orang-orang yang seperti tanah yang baik, mendengar firman Tuhan dan mengerti akan firman itu, sehingga mereka menjadi orang Kristen yang berakar, bertumbuh, dan pada akhirnya berbuah. Meskipun buah mereka tidak semua sama banyaknya, tetapi dia betul-betul memperlihatkan keteladanan. Tantangan apapun, persoalan apapun dia hadapi, dengan risiko apapun, dengan tawaran kemewahan dunia, dengan tawaran jabatan, tawaran harta, tawaran penyakit, dan tantangan-tantangan yang lain, tidak akan pernah merusukkan hidupnya untuk tampil menjadi orang yang mengutamakan Kristus di dalam hidupnya. Mari saudara-saudara tetap menjadi orang yang selalu berhadapan dengan tantangan, tetapi terus bertumbuh seperti benih yang tumbuh di tanah yang baik. Amin. Saudara-saudara, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau telah memberkati kami dan menolong kami sehingga kami bisa mendengarkan dan menyampaikan firman. Kami tidak mampu menyempurnakan, Engkau yang kuasa Tuhan menyempurnakan firman ini di hati kami dan hati pendengar. Di dalam Kristus kami berdoa. Terima kasih telah mendengarkan khotbah ini. Tuhan memberkati, dan mari selalu berdoa dan selalu memberikan dukungan. Tuhan memberkati saudara-saudara. Amin.